anak muda ini sulit dapat rumah, itu bukan karena kebanyakan minum kopi, tapi karena KPR kita itu KPR yang merumitkan untuk rakyat. Jadi KPR itu kan kredit perumahan rakyat. Kepanjangannya apa kalau di masyarakat hari ini? Kapan punya rumah? Saking susahnya ngurus KPR itu. Jadi menurut saya yang harus diubah adalah aturan-aturan KPR dipermudah sehingga siapa saja yang memiliki kekuatan daya beli yang sudah mulai ada itu bisa mendapatkan rumah, dari mulai rumah yang kecil sampai rumah yang besar. Jadi KPR-nya dimudahkan. Bayangkan kalau seseorang harus mulai membayar KPR atau ikut KPR itu, jadi contoh nih Kak, seorang supir yang dia bekerja di perusahaan dan punya kontrak dengan supir yang bekerja di rumah keluarga dan tidak ada kontrak, cari KPR yang bisa dapat yang mana? Tuh yang dapat yang punya kontrak sama perusahaan, yang bekerja sebagai supir keluarga nggak bisa. Kenapa? Karena dia harus berada di sektor formal. Padahal 90% lebih dari kegiatan perekonomian itu banyak ekonomi yang mikro, dan mikro itu mayoritas informal. Dan bagaimana orang informal bisa dapat rumah? Kita sudah tahu kenyataannya, banyak mayoritas warga kita itu berada di sektor informal. Kenapa aturannya dibuat hanya untuk sektor formal? Itu namanya tidak menyelesaikan masalah. Itu cuma memudahkan bagi negara dan perbankan untuk mengurusi perumahan. Nah ini harus diubah, dan itu membutuhkan keputusan politik. Keputusan politik. Jadi kan itu saya tanya, mau dilanjutkan yang begini, susah cari KPR. Kalau tidak, yuk kita ubah ini semua sehingga terjadi perubahan. Dan ketika itu dimudahkan, maka teman-teman muda bisa memulai memiliki aset. Jadi begini bayangan saya Pak, dimulai dengan punya rumah yang kecil, mungkin unitnya hanya 36 meter persegi, mungkin 48 meter persegi, mulai awalnya, yang harganya relatif murah. Tapi ketika dia punya aset, maka setelah 5 tahun aset rumah itu harganya meningkat. Ketika meningkat dan dia punya pendapatan juga meningkat, maka dia bisa upgrade. Ini bisa dijadikan sebagai bekal untuk dia meningkat menjadi rumah yang lebih baik. Jadi ketika punya rumah kecil di awal nggak apa-apa, tapi besoknya dia bisa meningkat, bisa 2 kamar. Nanti mungkin setelah 10 tahun dia bisa meningkat menjadi 3 kamar. Jadi asetnya itu membuat kekayaan dia meningkat. Tapi kalau dia ngontrak 5 tahun, setelah 5 tahun dia nggak punya aset, uangnya aja keluar sama. Jadi saya berikan ilustrasi ya, seorang konduktor yang dia sewa rumah, sewa kamar 1 juta per bulan. Ketika dia ikut program perumahan yang seperti ini, dia bayar kredit 1,2 juta per bulan. Setelah jalan 5 tahun, sama-sama konduktor nih, yang nyewa nggak punya aset, yang satu punya aset dan harganya meningkat. Nah itu bisa upgrade. Jadi kami melihat teman-teman muda itu punya keinginan untuk punya rumah, dimulai dari yang kecil, nanti bertahap meningkat menjadi rumah yang sesuai impiannya mudah-mudahan. Dan ketika mereka berkeluarga, nantinya bisa cukup untuk keluarganya. KPR-nya yang diubah, KPR yang direformasi supaya informal. Dan kedua, 85% orang membangun rumah tidak menggunakan kontraktor, tapi bangun pakai bangunan sendiri. Nah sementara sistem KPR mengharuskan pakai kontraktor. Nah terus yang 85% bikin rumah ini bisa pinjam uang dari mana? Nggak ada. Efeknya apa? Ya efeknya mereka pada nggak bisa bangun rumah dengan baik. Kenapa tidak kita buatkan sistem yang memungkinkan orang membangun sendiri dengan akses KPR dan ada pengawasannya, ada sistem record yang baik sehingga mereka dipaksa untuk taat pada komitmennya. Itu kira-kira. Oke. Saya Audrey Chandra. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.